Memang aurat ibu lebih payah jaganya daripada kami laki-laki, karena aurat ibu lebih luas. Aurat ibu kan seluruh tubuh kecuali wajah sama telapak tangan. Kalau ada orang pakai cadar itu fahamnya lebih bagus, lebih aman. Bagi mereka aurat itu seluruh tubuh kecuali mata sama telapak tangan, lebih aman. Kalau kami auratnya luas, kami sempit, aurat kami sikit, cuman dari udel, ya kan, sampai lutut. Jadi kita laki-laki Pak, kalau sholat nggak usah pakai baju misalnya nih, nggak usah pakai baju sholat, pakai celana aja, atasnya naikkan nutupi udel, bawahnya turunkan nutupi lutut, nggak usah pakai baju, sholatnya sah Bu. Tapi kau ya wong pesong, tapi sah. Kalau ibu luas, nah makanya jaganya payah. Kalau kami aurat, rambut ini bukan aurat, maka rambut bisa kami gaya-gayakan, ya kan? Bisa dicodet-codet, ya kan? Bisa diwarna-warnai, ditengok orang pun nggak berdosa kecuali ada unsur sombong. Tapi kalau ibu sombong nggak sombong, nunjukkan rambut sama yang bukan mahram, dosanya besar. Di neraka kata Rasul, banyak perempuan digantung dengan rambutnya sendiri karena semasa hidupnya dia sering menunjukkan rambutnya di hadapan orang yang bukan mahramnya. Maka ibu, ini anak-anak gadis yang masang foto profil di Facebook, di WA, di Instagram nggak pakai jilbab, hapus secepatnya. Makin banyak orang yang nengok, makin banyak dosa yang kalian panen. Dosanya dosa jariah. Berapa juta yang nonton, segitu banyak dosanya dipanen sama yang nunjukkan aurat. Makanya ibu pakai jilbab jangan wirid aja, jangan ke masjid aja, kemana-mana yang memungkinkan ditengok orang bukan muhrim pakai jilbab. Nyapu halaman pakai jilbab. Sumuk loh Ustaz, keluar pintu sikit aja ngapain pakai jilbab. Orang lewat-lewat. Kan mama-mama nyapu halaman macam-macam Bu modelnya, fashionnya. Ada yang nyapu halaman suka pakai singlet. Ada tank top Bu. Aku kan tinggal di Kebon Bu, di Abdeling 2 aku tinggal. Ada tetanggaku Bu, suka kali pakai tank top, kemana-mana pakai tank top, nyapu halaman pakai tank top, belanja pakai tank top. Makanya aku betah tinggal di situ. Enggak lah. Iya Bu, jangan. Aurat ini dijaga, itu kemuliaan ibu. Jangan lagi pakai baju yang ketat-ketat, karena kata Nabi Muhammad, pakai pakaian membentuk tubuh sama dengan telanjang. Maka jangan pakai baju-baju ketat. Anak-anak gadis jangan pakai celana-celana kuncup. Tahu celana kuncup? Itu ada yang bilang celana pensil namanya. Ya Bu, karena dia makin ke bawah makin runcing. Ada yang nyebutnya celana pensil. Aku dulu punya juga Bu celana pensil, ujungnya putus kan Bu, kuraut lagi. Jangan pakai baju ngepas-ngepas. Ini mama-mama kadang lebih parah lagi, pakai legging aja dipakainya kemana-mana. Legging itu kan, maaf ya bahasaku nih ya, maaf ini, legging itu sempak panjang Bu. Memang iya ya kan, legging itu sempak panjang. Jadi kalau kita kemana-mana pakai legging tok, nggak ada luarannya, berarti kita kemana-mana pakai sempak aja, kan longor itu kan. Harus ditutup pakai rok, baju terusan. Legging tuh daleman, nanti rambut ubanan, kulit keriput, legging totol-totol macan, pikirnya manusia harimau kali nenek itu. Aurat dijaga. Udah itu kan Bu, jangan menunjukkan aurat-aurat yang fatal. Nih Pak, istrinya ingatkan, atau kakek-kakek nih punya anak, anaknya tadi baru punya anak, lagi masa-masa menyusui. Ini saya ingatkan, jangan menyusui anak di depan umum.
itu ngajarkan anak nggak tahu malu. Itu aurat fatal, ya kan Bu? Fatal nggak auratnya? Bagian dada itu termasuk aurat perempuan yang paling fatal. Nyusui anak depan umum ada yang nyusui anak di dalam angkot, ya kan? Pernah kejadian tuh Bu, dalam angkot kan ada mama-mama nyusui anak, di sampingnya ada anak lajang ngerokok. Nah, yang mama-mama ini bilang, "Dek, tolonglah Dek, kalau merokok di tempatnya Dek, ini si kecil terganggu." Anak lajangnya nyaut, "Bu, Ibu juga lah kalau menyusui di tempatnya si kecil saya juga terganggu," katanya. Ini amit ini Bu, ini bukan cerita jorok, ini kenyataan, ya kan Bu? Jangankan nyusui anak dalam angkot, nyusui anak di perwiritan pun banyak. Di perwiritan, sambil pengajian, sambil majelis taklim, ada juga orang nyusui anak. Saya pernah Pak ceramah di Brandan, ini saya nggak ngarang Pak, saya ceramah di sini. Jamaah paling depan nih mama-mama, pas depan mataku itu Bu, mama-mama nyusui anaknya. Aku batin aja, astagfirullah, kok seger ya. Jaga aurat ya Bu, anak-anaknya dikasih contoh yang baik. Mama-mama itu madrasatul ula, sekolah pertama untuk anaknya. Jadi mama itu contoh, idola untuk anaknya. Maka kasih contoh yang baik-baik supaya anak pun nyontohnya yang baik-baik. Jadi yang pertama, perempuan masuk neraka karena nggak bisa jaga aurat. Kedua, perempuan masuk neraka karena nggak bisa jaga mulut. Mulut. Loh Ustadz, kenapa cuman perempuan yang dibilang nggak bisa jaga mulut? Laki-laki pun banyaknya yang nggak bisa jaga mulut. Bu, fitrahnya Allah ciptakan perempuan memang lebih susah jaga mulutnya daripada kami laki-laki. Kenapa? Karena perempuan diciptakan Allah, apa yang ditengok mata, apa yang didengar telinga langsung masuk ke otak, turun ke hati, pengennya langsung keluar dari mulut. Kalau nggak keluar, sesak napasnya. Makanya kalau istri merepet biari aja Pak, nggak usah dilawani. Biari aja, karena kalau nggak keluar sesak dadanya, naik asam lambungnya, ya kan Bu? Perempuan itu pengennya apa yang dirasa langsung keluar, itu fitrah perempuan. Makanya kadang-kadang ibu nggak bisa jaga mulut gara-gara masalah ini. Apa yang tertengok pengennya langsung terucap gitu. Kalau kami masih bisa nahan. Koriko lungo undangan kan, metu pengantene, lanange garang, wedoke hancur. Lanang pau. Rongsokan ngono kok gelem. Metu pengantene wedoke ayu, lanange hancur. Mimpi apa cah wedoke? Lanang anyang-anyangan kok gelem. Metu pengantene lanangnya hancur, wedoke hancur. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Piye lah peranaane kok. Apa yang tertengok langsung jadi omongan. Aku aja Bu, sering aku jadi korban mulut mama-mama. Ibu tahu aku anak siapa kan? Nah, ibu nggak tahu. Aku udah perasaan kali Ustaz terkenal lah bapakku ini ya kan. Rupanya nggak tahu. Aku anak Ustaz Rahul. Tahu kan? Bu, kadang kalau saya ceramah menggantikan ayah, sebaik sampai ada aja tuh mulut mama-mama yang nggak bisa dijaga. Yang ngomongnya depan aku. Aku datang masuk, loh, ayahnya dhuwur anaknya koyo ngene. Sakit tenan hatiku. Ya kan mamaku pendek, jadi wajar aku pendek. Memang Ustadz, saya ini sempurna lah Ustadz. Aku ini rezekiku bagus sekali Bu. Ayahku keling, mamaku putih.
aku dapat kelingnya. Nah, ayahku tinggi, mamaku pendek, sama aku pendeknya. Sempurna kali memang rezekiku ini. Nanti Ustadz tekoe suwi, ya kan? Tekoe suwi terlambat. Ustadz mentang-mentang akeh job, sok paten, tekoe suwi-suwi. Kau Ustadz tekone ndesean. Nah, Ustadz tekon ndesean jaluk mangan kae, alah mendike imangan. Nah, ya, tadi memang iya ya kan Ustadz, kayak imangan. Nah, jadi gembung tadi kita bungkus Ustadz. Si banyak gembungnya ya kan. Kau Ustadz ceramai suwi, pikirnya enak kali dia ngomong itu. Orang jagong suwi-suwi bokong nggak geringgingan. Kau Ustadz ceramai dilu, ceramai cepet. Ustadz ceramah koyo PT nelek cret uwis. Sing diarep gur amplop tok onge. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga mulut. Mulut ini payah dijaga. Dosa mulut tuh banyak. Ada dusta. Apa itu dusta? Bohong. Bohong ini dosa mulut. Kemudian fitnah, ghibah. Apa beda fitnah sama ghibah? Fitnah sama ghibah ini saudara kembar. Fitnah nyeritakan keburukan orang yang enggak betul. Ghibah nyeritakan keburukan orang yang betul. Dua-duanya dosa besar. Kalau fitnah lebih kejam daripada dosa membunuh. Kalau ghibah lebih besar dosanya daripada dosa berzina. Bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Makanya ibu kalau ke Kedai gak usah lama-lama lah. Karena kan Kedai itu tempat pertukaran aib, ya kan Bu? Nah ibu kalau mau tahu aib tetangga ke Kedai lah ibu, jumpalah aibnya itu. Ya kan kita kalau ke Kedai milih, nimbang, bayar paling 10 menit siap, ya kan? Ada mama-mama di Kedai itu setengah jam ngapain lah coba? Apa dia kalau belanja teri diperhatiin satu-satu, iki wedok bolanang. Kan nggak kerjaan. Mulut Bu, mulut ini bisa jadi bagian terbaik kalau kita pakai dengan baik. Mulut ini jadi bagian terburuk kalau kita pakai dengan buruk. Bu, ini saya nih lagi ceramah. Dari tadi awal ceramah sampai sekarang tak berapa banyak pahala ngalir ini. Betul Bu. Ustadz-ustadz nih, kalaupun dia masuk surga nanti, bisa jadi dia masuk surga karena ceramahnya. Betul Bu. Bu, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kalau kita ngajak orang buat baik, dia mengikuti ajakan kita, diamalkannya, pahala dia untuk kita tanpa Allah kurangi pahala dia. Misalnya aku nyuruh ibu, Bu, ayo banyak-banyak sholat tahajud, fadilahnya begini. Gara-gara dengar ceramahku ibu sholat tahajud, pahala tahajud ibu untukku tanpa Allah kurangi pahala ibu. Sempat ratusan orang ngamalkan, ratusan orang pahalanya untuk ustadznya. Ya walaupun kadang-kadang ada juga ustadz lain di mulut, lain perbuatannya, ada juga. Cuman ya mudah-mudahan kita nggak boleh gitu, kabura maqtan katanya, kata Allah kan, antaqulu ma la taf'alun, ngajak tapi dia sendiri nggak berbuat. Memang ustadz-ustadz ini kadang-kadang memang belum tentu sesuai kenyataan Bu. Ya kayak aku lah ibu, tengok nih aku gagah, berwibawa, ceramah ya kan. Nah ngomah direpeti bojoku pucet juga raiku. Ya kan Ustadz, belum tentu juga kita ini ustadz. Ya kan Ustadz gitu juga Ustadz. Enggak ya Ustadz ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka perempuan masuk neraka karena nggak bisa jaga mulut. Ketiga, perempuan masuk neraka hunna yakfurnal athir, karena durhaka kepada suami. Dalam Islam ada istri durhaka, tapi nggak ada suami durhaka. Tenang aja Pak, aman pokoknya, udah selu aja. Ada istri durhaka tapi nggak ada suami durhaka. Loh Ustadz, nggak adil lah. Enak kali laki-laki nggak ada suami durhaka.
cuman beda istilah Bu. Suami istilahnya bukan durhaka, zolim. Kayak Rizky Bilar tuh zolim. Kasihan kali kita nengok Lesti ya Bu ya. Diselingkuhi, dicekek ya kan, dibanting. Sampai orang banyak buat status kan, tak kunjung sembuh, Lesti akan segera dirujuk ke puskesmas Kuala, kata orang kan, banyak tuh di WA semalam kan Ustaz. Kasihan kali lah nengok Lesti memang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istri itu durhaka ada dua macam. Ada durhaka qauliyah, ada durhaka fi'liyah. Ada durhaka lewat ucapan, ada durhaka lewat perbuatan. Durhaka lewat ucapan. Di neraka Rasul lihat banyak perempuan yang menggunting-gunting lidahnya sendiri. Kemudian dimasukkan minyak panas ke kerongkongannya. Nabi tanya sama Jibril, Jibril, itu perempuan kenapa? Kata Jibril, Muhammad, itulah istri yang selama di dunia lidahnya selalu menyakitkan hati suaminya. Mohon maaf Bu ya, ini rawan mama-mama yang punya gaji sendiri. Apalagi gajinya lebih besar daripada gaji suaminya. Atau kalaupun dia nggak punya gaji, dia memang keturunan orang kaya. Ini kalau nggak kuat-kuat iman, rawan ini Bu, bisa dipijak-pijaknya lakinya. Kok nggak usah sok paten lah Bang. Miskin, jelek, penyakitan. Kalau nggak aku, perempuan mana lagi lah yang mau sama kau Bang? Cuman perempuan pauknya yang mau sama kau. Berarti kan dia pauk. Durhaka lewat ucapan. Ada durhaka lewat perbuatan. Apa contohnya? Di neraka Rasul tengok banyak perempuan yang kukunya terbuat dari tembaga. Kemudian dicakar-cakarnya mukanya sendiri. Nabi tanya sama Jibril, "Tuh kenapa Jibril?" Kata Jibril, Muhammad, itu istri-istri yang selama di dunia dia suka berdandan, dia suka berhias, tapi dipersembahkannya untuk laki-laki selain suaminya. Dandan, bersolek, difoto, posting biar dipuji laki-laki lain. Keluar rumah biar dipuji laki-laki selain suami, kata Nabi dilaknat oleh seluruh malaikat. Makanya ibu biasa-biasa aja kalau berdandan. Kalau ibu mau cantik awet muda nggak usah pakai kosmetik. Kosmetik tuh banyak yang noko-nokoi. Ya kan Bu? Iklannya kan banyak yang nipu itu. Pakai oleh tampak 10 tahun lebih muda. Percaya ibu? Masa umur 40 pakai itu jadi kayak 30 jadi kayak 20. Anak gadis 20 tahun pakai itu mukanya jadi kayak anak SD. Yang kasihan anak SD 10 tahun gratil dipakainya punya mamanya, hilang mukanya. Orang 10 tahun lebih muda. Wudhu aja, wudhu tuh kosmetik yang paling paten. Wudhu bukan Wardah, MS Glow, Scarlett, apa meneh? Banyak lah, nggak ada apa-apanya dibandingkan wudhu. Wudhu kosmetik paling paten. Kalau mau cantik awet muda, jaga wudhu. Batal ambil lagi, cantik awet muda, kencang kulit ibu. Saking kencangnya kulit ibu, macam Valentino Rossi. Kencang kali, kencang kali mukanya. Saking kencangnya hidung mulut nyatu dia, dempet. Saking kencangnya. Jadi jangan ibu berdandan mengharapkan pujian laki-laki lain. Dan jangan melakukan apapun tanpa ridho dari suami. Bu, satu lagi yang perlu saya tegaskan. Perempuan, istri-istri, jangan pernah cemburu sama mama mertuanya. Ibu istri sama mama mertua nggak imbang. Ibu kalah telak. Jangan ibu cemburu sama mama mertua. Kadang-kadang bang, kau kalau mamamu yang minta cepat kali kau. Tapi kalau aku yang minta banyak kali alasanmu. Bu, kami laki-laki dari lahir sampai mati nanti, nomor satu yang harus kami patuhi, kami hormati mama. Kedua bapak. Tapi kalau ibu
dari lahir sampai sebelum nikah nomor 1 mama. Udah nikah berubah, nomor 1 suami, 2 mama, 3 bapak. Jadi ibu, kalau suami sayang kali sama mamanya, jangan ibu marah. Sama mamanya dia sayang kali, jangan ibu cemburu. Justru ibu dukung suami meraih surga dari mamanya. Jangan malah ibu hasut suami supaya benci sama mamanya. Ini sering nih. Dia nggak cocok sama mama mertuanya, dihasutnya suaminya biar benci sama mamanya sendiri. Maka kalau suami pelit sama mamanya, ibu yang ngingatkan, bang janganlah gitu bang, rajinlah ngasih sama mama, itu surga bang. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, istri-istri jangan durhaka sama suami. Terakhir ucapan Nabi sebelum wafat, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Salat, salat, salat. Kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara dhihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, di mata Allah dia kafir yang nyata. Walaupun KTP-nya Islam, kemana-mana berjilbab, kemana-mana belobe, kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, di mata Allah dia bukan Islam, di mata Allah dia kafir. Mati dalam keadaan meninggalkan sholat dengan sengaja sama dengan mati dalam keadaan kafir. Maka jaga sholat kita. Kalau yang bapak-bapak sholatnya ke masjid, kata ulama, ini sebagian ulama pak, nggak semua ya. Sebagian ulama mengatakan tetangganya masjid, kalau sholatnya nggak ke masjid, sholatnya nggak sah. Siapa yang dimaksud tetangga masjid? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah samping kanan, 40 rumah sekitar masjid, tetangga masjid. Sholat nggak ke masjid, kata sebagian ulama sholatnya nggak sah. Ya bapak ke masjid aja, nggak usah ngitung-ngitungi rumah bapak nomor berapa dari masjid, nggak usah. Udah sholat aja pokoknya ke masjid, nggak usah besok bawa ngitung nih Ustaz 43 rumahku Ustaz, nggak perlu ke masjid aja yang penting. Jadi mudah-mudahan dengan memperingati Maulid ini kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga cinta luar biasa sama kita. Mudah-mudahan nanti kita berkumpul bersama Nabi Muhammad dalam surga Jannatun Naim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak banyak bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Jadi nanti Ustadz, saya pulangnya bagusan dari mana Ustadz? Kampung Rel ya Ustadz ya. Yang penting nggak sampai ngelewati jalan-jalan kolam itu kan Ustadz. Nah itu ngeri kali jalannya bu. Kurasa suster ngesot pun nggak mau lewat situ lah bu. Suster ngesot lewat situ bopeng-bopeng pahanya bu. Ngeri kali. Mudah-mudahan cepat baguslah jalan kita ya bu ya. Karena payah kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.